Daulah Mughal adalah kerajaan Islam yang pernah menguasai sebagian besar anak benua di India dari abad ke-16 hingga abad ke-19. Kerajaan ini didirikan oleh Zahiruddin Babur, cucu Timur Leng, yang berasal dari keturunan Genghis Khan dari Mongol. Babur berhasil menaklukkan Delhi pada tahun 1526 dan mendirikan dinasti Mughal. Masa kejayaan, Daulah Mughal mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Jalaluddin Akbar pada tahun 1556 hingga 1605 Masehi. Akbar dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan toleran. Ia menerapkan kebijakan toleransi agama dan menggabungkan budaya Hindu dan Islam dalam pemerintahannya. Di bawah kepemimpinannya, Daulah Mughal berkembang pesat dalam bidang ekonomi, seni, dan arsitektur. Peninggalan, Daulah Mughal meninggalkan banyak peninggalan yang masih kita lihat hingga saat ini. Beberapa di antaranya adalah Taj Mahal, merupakan makam megah yang dibangun oleh Shah Jahan untuk istrinya, yaitu Mumtaz Mahal. Benteng Merah, sebuah benteng yang berfungsi sebagai tempat tinggal kaisar dari dinasti Mughal. Makam Akbar, makam Kaisar Akbar yang merupakan bangunan megah. Bulan Darwaza merupakan pintu masuk yang sangat besar yang dibangun oleh Akbar. Jamak Masjid, masjid besar yang dibangun oleh Shah Jahan di Delhi. Keruntuhan Daulah Mughal mengalami kemunduran setelah kematian Akbar. Perselisihan internal, pemberontakan, dan intervensi Inggris menyebabkan melemahnya kerajaan. Pada akhirnya, Daulah Mughal runtuh pada tahun 1857 setelah pemberontakan Sepoy. Kesimpulannya, Daulah Mughal merupakan kerajaan yang berpengaruh besar di India. Kerajaan ini meninggalkan banyak peninggalan budaya dan arsitektur yang masih dapat kita lihat hingga saat ini. Meskipun Daulah Mughal telah runtuh, namun pengaruhnya masih tersisa hingga dalam budaya masyarakat India. Adapun perkembangan zaman Daulah Mughal, perkembangan ilmu tafsir Daulah Mughal. Pada zaman Daulah Mughal, ilmu tafsir mengalami perkembangan yang signifikan, terdorong dari beberapa faktor. Yang kemajuan faktor ekonomi dan politik, kekayaan dan stabilitas Daulah Mughal memungkinkan para cendekiawan untuk fokus pada studi agama dan tafsir Al-Quran. Dukungan para penguasa Mughal seperti Akbar dan Aurangzeb memberikan dukungan dan perlindungan pada para ulama. Interaksi antar budaya, kontak dengan berbagai budaya dan agama di India mendorong para ulama untuk menafsirkan Al-Quran dalam konteks lokal. Beberapa perkembangan penting dalam ilmu tafsir pada masa Daulah Mughal. Yang pertama, munculnya sekolah-sekolah tafsir. Berbagai sekolah tafsir berkembang seperti sekolah Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan yang masing-masing memiliki metode dan interpretasi sendiri. Yang kedua, fokus pada tafsir tematik. Para ulama mulai menafsirkan Al-Quran berdasar tema-tema tertentu seperti hukum, moral, atau filsafat. Ketiga, penggunaan bahasa Persia. Bahasa Persia menjadi bahasa utama ilmu tafsir, membuka jalan bagi penyebaran pengetahuan tafsir secara lebih luas. Tafsir berdasar konteks India. Para ulama berusaha untuk mengintegrasikan ajaran Islam dengan budaya dan tradisi India. Munculnya karya-karya tafsir penting. Beberapa karya tafsir penting muncul pada zaman ini seperti tafsir Kabir oleh Fakhruddin Razi, tafsir Jalalain oleh Jalaluddin Al-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalili, tafsir Tabari oleh Muhammad Ibnu Jarir Al-Tabari. Meskipun ada perbedaan dan pendapat interpretasi, perkembangan ilmu tafsir pada zaman Daulah Mughal memberikan kontribusi yang sangat penting bagi pemahaman dan pengembangan pemikiran Islam di India.